Suara Hati, renungan hari ini, Selasa, 21 Mei 2024, topik, pedoman hidup sepanjang masa. 2 Timotius 3 ayat 15-17 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap orang pasti punya pedoman hidup, walau kesehariannya sering kita mengabaikan. Pedoman hidup itu perlu, karena dapat menjadi kompas, untuk mengendalikan hati dan pikiran, tujuannya untuk mengarahkan hidup agar lebih terarah sesuai norma yang kita pahami. Pedoman hidup bisa juga menjadi pengingat atau sebagai alarm kehidupan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena itu, setiap manusia pastilah memiliki pedoman hidup. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah tentu kita punya pegangan hidup yang sama, yaitu Alkitab. Di dalamnya kita yakini sebagai firman Tuhan yang dituliskan atas tuntunan Roh Allah dan itulah pedoman hidup kita. Bagaimana kita bisa memahami pedoman hidup orang Kristen itu? Yaitu harus kita membacanya dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Alkitab dicatat sungguh luar biasa, dengan orang-orang yang berbeda mulai dari Perjanjian Lama hingga ke Perjanjian Baru, jalan ceritanya runut. Nubuat-nubuat yang ada dalam Perjanjian Lama, tergenapi di kitab Perjanjian Baru. Dari berbagai pesan-pesan Tuhan Allah yang tercatat itulah, yang dapat kita pegang sebagai pedoman hidup. Terlebih pesan-pesan Tuhan Allah, yang telah turun ke bumi melalui Yesus Kristus. Paulus juga mengharapkan kepada jemaat di Timotius, agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar di dalam Kristus. Mengapa itu dipesankan Paulus? Karena pada waktu itu ada banyak sekali pengajar-pengajar sesat yang menyusup dalam ajaran yang tidak baik antara jemaat. Sehingga mereka meninggalkan Alkitab sebagai pedoman hidup, melainkan lebih menyendengkan telinganya kepada ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Sepertinya pada masa Rasul Paulus, juga sama situasinya pada masa kini. Mereka yang tidak kuat pasti akan tergoda dan mungkin juga akan meninggalkan Tuhan. Itulah gunanya Alkitab sebagai pedoman hidup. Karena dengan Alkitab kita memperoleh ajaran, teguran, koreksi, dan didikan. Sama seperti Daud yang mengatakan bahwa, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Nah, semakin sering kita membaca Alkitab, maka semakin kita mengalami pertumbuhan iman, semakin kuat dan semakin tahan uji. Untuk itu saudaraku, sediakanlah waktu untuk membaca Alkitab, mempelajari, merenungkan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tekun membaca dan mendalami Alkitab, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi yang tak terpahami oleh kita, akan Tuhan singkapkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan lupa untuk berbagi pesan ini kepada orang lain, agar mereka juga dapat menemukan kekuatan dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Topik doa kita hari ini untuk diri kita, yaitu agar Roh Tuhan memampukan kita dalam membaca Alkitab. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita.